Sobat Podcasten, yuk kita belajar mengenai apa itu hipovolemia dan apa itu hipervolemia. Yuk disimak baik-baik. Jadi, apa sih hipovolemia itu? Kita uraiin satu-satu ya. Yang pertama, hipo. Hipo artinya kekurangan atau penurunan. Volume artinya cairan. Dan mia artinya darah. Jadi, hipovolemia yaitu kondisi di mana tubuh kita kekurangan volume cairan di dalam pembuluh darah. Mari kita uraikan beberapa penyebab dari hipovolemia. Tapi yang jelas awal mulanya karena kekurangan volume cairan di dalam tubuh yang bisa berasal dari mana saja loh. Yang pertama ada torasintesis, parasintesis, pendarahan, trauma, atau kehilangan cairan melalui muntah dan juga diare. Penyebab yang pertama yaitu poliuria. Poli artinya banyak, uria artinya urin. Atau bisa juga disebut dengan buang air kecil berlebihan. Kondisi ini bisa ditemukan pada pasien dengan diabetes, yaitu pasien yang melakukan pengobatan diuretik yang menyebabkan kekurangan cairan secara berlebihan. Yang kedua ada jarak sepertiga luka bakar, yaitu cairan yang bergeser ke ruang intravaskular vena dan ke ruang interstitial, atau sel-sel yang dapat menyebabkan penurunan volume darah yang bersirkulasi sehingga menyebabkan hipovolemia. Selanjutnya, tanda dan gejala. Yang pertama, penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini melainkan bukan kehilangan lemak, namun kehilangan berat cairan dikarenakan volumenya lebih sedikit. Kedua, pada jantung. Pada jantung ini terjadi kenaikan detak jantung karena jantung mencoba memompa cairan ke seluruh tubuh namun volumenya rendah. Ketiga, pada pernapasan. Kita dapat melihat dari kenaikan pernapasannya. Keempat, penurunan pengeluaran urin. Penurunan ini terjadi karena ginjal tidak memiliki cukup cairan untuk dikeluarkan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pada kulit. Setiap kali seorang yang mengalami dehidrasi akan mengalami penurunan turgor kulit. Dan setiap kali seorang yang mengalami dehidrasi atau hipovolemia, selaput lendirnya akan kering sehingga kita akan merasa cepat lebih haus. Nah, sekarang mari kita lihat hasilnya pada hipovolemia. Yang pertama yaitu peningkatan osmolaritas serum. Yang kedua yaitu peningkatan berat atau jenis urin. Yang ketiga yaitu peningkatan hematokrit. Yang keempat yaitu peningkatan natrium serum. Nah, yang terakhir ini peningkatan nitrogen gula darah. Hipervolemia memiliki beberapa nama, kelebihan volume cairan, dan overhidrasi. Mari kita uraikan hipervolemia. Hipervolemia, hiper berarti tinggi, volume berarti cairan, dan mia berarti darah. Jadi artinya kita memiliki volume atau cairan yang tinggi di dalam pembuluh darah. Penyebab hipervolemia, gagal jantung. Pada gagal jantung, jantung gagal memompa darah keluar secara efisien sehingga terjadi aliran darah balik menyebabkan hipervolemia. Disfungsi ginjal, karena ginjal tidak dapat melakukan tugasnya karena cedera atau kehilangan fungsi ginjal, sehingga ginjal tidak dapat mengeluarkan zat sisa sehingga terjadi penumpukan cairan di dalam ginjal. Tanda dan gejala hipervolemia. Yang pertama yaitu kenaikan berat badan. Perlu diingat, kenaikan berat badan ini bukan dikarenakan banyaknya lemak di dalam tubuh, melainkan banyaknya cairan di dalam tubuh. Kedua yaitu pada jantung. Pada jantung mengalami kenaikan detak jantung, sama seperti hipovolemia. Hipovolemia namun mengalami penurunan tekanan darah, sedangkan hipervolemia mengalami peningkatan karena peningkatan volume sama dengan peningkatan tekanan darah. Yang ketiga, sedangkan pada sistem pernafasan biasanya akan mendengarkan suara paru basah atau kreseki. Hal ini disebabkan oleh aliran yang balik dari jantung ke paru-paru. Nah, biasanya juga disebut sebagai edema paru. Yang keempat, ginjal. Terjadi poliuria atau urin encer dikarenakan ginjal mencoba membuang cairan yang berlebih tersebut. Yang kelima atau yang terakhir, kulit Anda akan melihat banyak udem
atau adanya cairan di pembuluh darah yang bocor ke ruang interstisial. Hasil lab hipervolemia: penurunan osmolaritas serum, penurunan berat jenis urin, penurunan hematokrit, penurunan natrium serum, dan penurunan kadar glukosa darah. Penanganan hipervolemia: diet rendah natrium atau garam. Jadi, jika kita mengurangi konsumsi natrium atau garam, akan mengurangi cairan di dalam darah.